Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, A Million Channel, di mana channel ini bermimpi tentang sebuah karya yang menghasilkan manfaat bagi kalian semua. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua. Pada pembahasan kali ini akan membahas bagaimana sih membuat daftar isi otomatis untuk mempercepat pekerjaan dalam pembuatan skripsi atau laporan ya. Sebagaimana telah dilakukan membuat penomoran otomatis di video sebelumnya. Oke, supaya tidak memakan waktu lama, kita langsung ke tata caranya atau tutorialnya. Di sini saya seperti biasanya menggunakan laporan kerja praktek yang pernah saya gunakan pada masa waktu kuliah. Oke, di sini udah terbuka untuk filenya. Jadi studi kasusnya di sini sepertinya kalian udah jadi ya sebuah laporannya. Tapi pengen buat daftar isinya itu males karena biasanya tantangannya di sana ya. Jadi di sini untuk tata caranya seperti ini. Jadi per halamannya atau per lembarnya kita ubah tulisannya. Nah, seperti untuk lembar pernyataan, lembar pengajuan, dan lain sebagainya yang mau masuk daftar isi. Jangan normal untuk tulisnya, tapi menggunakan heading 1. Kita blok menggunakan heading 1 ya. Nah, seperti ini. Kita rapihkan. Oke. Seperti biasanya dirapihkan terlebih dahulu. Nah, untuk lembar pengesahan sama heading 1 diulang ya kayak tadi untuk tata caranya. Nah, bisa dilihat. Nah, lembar pengesahan perusahaan sama ya. Mau lembar pengesahan, lembar pengajuan, bab 1, bab 2, kata pengantar, dan lain sebagainya itu sama menggunakan heading 1. Nah, kata pengantar berarti masih menggunakan heading 1 juga sama. Oke. Nah, ini untuk bab 1 pendahuluan. Sama juga menggunakan heading 1 ya. Oke. Rapihkan kayak tadi. Nah, ini untuk latar belakang kan itu udah masuk penomoran ya. 1.1 tuh penomoran. Jadi kita gunakan heading 2 untuk latar belakang ini. Jangan disamakan dengan bab 1 pendahuluan menggunakan heading 1, tapi gunakan heading 2. Ingat ya heading 2. Karena tadi nomornya hilang, kita masukkan lagi di sini untuk penomorannya. Nah, 1. Kita rapihkan. Scroll ya. Nah, rumusan masalah sama juga kita gunakan heading 2. Nah, karena penomorannya hilang jadi berubah ya. Kita resikonya harus masukkan lagi secara bertahap. Jadi bagusnya untuk pengaturan heading 1, heading 2, heading 3 ini pas kalian mulai mengerjakan laporannya, bukan pas sesudah beres laporannya tapi belum menggunakan daftar isi gitu. Jadi harus dari awal intinya. Oke. Sama perulangan kayak tadi. Dirapihkan. Nah, ini heading 3. 1.3.1 kan ini penjabaran dari tujuan dan manfaat ya. Jadi jangan disamakan menggunakan heading 2 tapi gunakan heading 3. Supaya lebih rapih nanti di lembar daftar isinya. Jika untuk tujuan dan manfaat ini mau masuk ke daftar isi sepertinya ya. Oke. Nah, 1.3.1 udah betul ya. Kita rapihkan dulu. Oke, udah rapih ya. Nah, manfaat sama menggunakan heading 3.
mengikuti yang tadi ya, 13.1 berarti sekarang 13.2. Nah, kita rapikan dulu. 13.2 berarti yang ini. Oh maaf, ini ada kesalahan ya. Kita bentar-bentar. Kita ulangi ya. Nah, ini udah betul 13.2 ya, karena mengikuti yang atas tadi penjabarannya. Nah, di sini masuk lagi ke bab 2 landasan teori. Berarti untuk ini menggunakan heading 1 kembali, karena sama dengan kayak kata pengantar, lembar pengajuan dan lain sebagainya. Kita rapihkan. Nah, ini berarti menggunakan heading 2 untuk pengembangan, karena ini penjabaran dari landasan teori ya, bab 2. Jadi seperti 2.1, 2.2 itu menggunakan heading 2. Oke, kita cari dulu ya, berarti 2.1 di sini. Oke, udah betul, kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, udah kan, ini heading 2 ya. Nah, untuk yang ini berarti gunakan lagi kembali heading 3, karena ini penjabaran dari pengembangan ya. Jika ini bukan penjabaran seperti ini 2.2, itu menggunakan heading 2. Tapi jika ini penjabaran dari pengembangan, berarti gunakan heading 3. Oke, kita cari ya, berarti 21.1. Nah, ini. Oke ya, udah rapi. Seperti biasanya kita atur supaya rapi. Nah, ini yang selanjutnya contoh pengembangan, berarti gunakan heading 3 juga sama, karena penjabaran dari pengembangan tadi yang di atas. Oke. Rapihkan seperti biasanya. Oke, terus ya. Nah, ini untuk prototype. Karena ini masuknya 2.1 ya, berarti ini 2.2 ya kelanjutannya, karena tadi keubah. Ini gunakan heading 2. Nah, karena untuk mengikuti tadi yang setelah bab. Nah, kan benar. Ini 2.2 berarti gunakan heading 2. Kalau 2.2.1 itu heading 3. Kalau penjabaran dari prototype tersebut. Nah, oke. Ini gambaran ya untuk memasukkan daftar isinya. Jadi digunakan secara perulangan kayak tadi. Mau sampai bab 3, bab 4, bab 5 dan selanjutnya juga itu gunakan kayak tadi. Jika laporan kalian udah selesai. Tapi baiknya menggunakan heading itu jangan sebelum itu jangan sesudah laporannya beres gitu. Harus sebelum beres. Jadi masukkan daftar isinya itu udah dicicil dari mulai penulisan bab 1-nya kayak gitu ya. Nah, kita buat di sini lembar baru untuk daftar isinya ya. Nah, ini udah lembar baru buat daftar isi di sini. Nah, karena daftar isi juga sama masuk daftar isi ya. Jadi kita gunakan heading 1. Nah, oke, udah rapi. Heading 1 ya, ingat. Nah, kita enter. Nah, kita enter 2 kali. Terus jika itu udah, kita masuk reference tab ya. Terus ini table of content. Kita pilih yang ini aja, automatic table. Klik ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kan untuk daftar isinya langsung otomatis. Gak harus ketik satu baris terus masukin titik per titiknya. Itu repot sebenarnya kalau kayak tadi. Kita cek ya untuk lembar pernyataan. Lembar pernyataan ini I ya, berarti benar.
untuk lembar pernyataan ini. Kita lihat. Nah, benar kan untuk lembar pernyataannya I. Nah, untuk manfaat kita coba nomor 4. Manfaat nomor 4. Kita cek tab manfaat, bukan tab ya, tulisan manfaat maksudnya. Nah, ini manfaat benar berarti nomor 4. Nah, jika ini udah sesuai, kita edit ya. Kita hapus dulu ini table of contentnya supaya gak ada ya, supaya hilang. Terus kita blok yang ini ya, daftar isinya supaya sesuai dengan tulisan seperti menggunakan Times New Roman ya. Kita gunakan dulu. Nah, ini. Nah, oke, ini udah menggunakan Times New Roman sepertinya untuk tulisannya ya. Oke, blok lagi. Gunakan seperti paragrafnya ini terlalu jauh ya. Kita bisa atur di sini untuk paragrafnya. Nah, 1.0 udah cukup ya. Nah, ini kelihatan lebih rapi dan lebih cepat juga dalam pengerjaannya kan ya. Oke, catatan untuk pembuatan daftar isi otomatis ini sebenarnya harus dilakukan sebelum kalian memulai laporannya, seperti mulai pembuatan cover, mulai bab 1 itu udah masuk heading 1, heading 2, dan heading 3 supaya gak kerja 2 kali ya, gak kayak tadi tuh. Jadi jangan seperti udah laporannya udah jadi kalian baru buat daftar isinya. Jadi kalian harus menghidingkan lagi heading 1, heading 2, dan heading 3 dan selanjutnya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.